Oke, oke, adik-adik, ini adik-adik ingin datang kuliah, datang ke WBI, atau sebelum mendaftar ke WBI juga bayangannya itu adalah benar, itu tertekan, sorry. Layar partisipan. Ya, jadi kita kuliah itu membayangkan nanti masa depan kita punya banyak uang, berlimpah, ya, gambaran visualisasi kira-kira gini ya, kita merdeka secara finansial. Ya, ini yang paling banyak dibayangkan orang sebenarnya. Walaupun kalau ditanya, apa tujuanmu kuliah? Menjadi orang yang berguna, bermanfaat, meningkatkan taraf hidup, atau apapun, tapi banyak survei menghasilkan kesimpulan bahwa seseorang itu mau kuliah, mau sekolah sebenarnya baik sadar ataupun di bawah alam sadarnya, tujuannya adalah untuk mencari uang seperti ini. Apakah ini salah? Tidak. Masalahnya adalah kita harus kita harus lihat apakah ini mimpi atau ilusi. Ya, apakah setelah kuliah lalu menjadi orang yang bergelimang uang seperti ini, merdeka secara finansial, apakah ini mimpi atau ilusi? Nah, kita lihat faktanya adalah, Dede ya, faktanya begini. Faktanya adalah tingkat pengangguran dari perguruan tinggi itu meningkat. Dede bisa dilihat di apa namanya grafik yang di sebelah kanan itu meningkat. Ini ada semacam gambar sindiran ya, setelah di wisuda itu pintunya sebenarnya pintu pada unemployment, pengangguran. Jadi yang tadi orang-orang memilih masuk perguruan tinggi membayangkan dia merdeka secara finansial, ternyata tidak terbukti atau tidak dilihat atau tidak didukung oleh fakta. Faktanya perguruan tinggi menghasilkan pengangguran. Setelah wisuda itu dia masuk pintu pengangguran. Jadi yang tadi kalau ini kita lihat ini bisa jadi ilusi saja, hanya bayangan-bayangan yang ternyata nggak akan tercapai. Dia hanya ilusi. Kalau mimpi masih bagus, mimpi itu bisa kita kejar. Berbeda dengan ilusi. Kalau mimpi itu menjadi mendrive apa yang kita lakukan setiap hari, itu yang kita sebut dengan menghack our brain, membajak pikiran kita untuk fokus pada mimpi. Jadi kalau ini kita tetap hanya jadikan ilusi, maka memang ini jadi kenyataan, fakta-fakta ini. Dan ternyata memang mostly mayoritas lulusan perguruan tinggi yang nanti titik-titik memang masuk ke unemployment. Mari kita lihat. Masalahnya adalah apakah kita akan menyebut itu pengangguran terdidik seperti yang sering digunakan oleh pemerintah atau pengambil kebijakan yang mengatakan kita memiliki tingkat pengangguran terdidik yang besar. Bagi saya tidak ada pengangguran terdidik. Mereka hanya berijazah. Mereka pengangguran yang memiliki gelar sarjana terapan, sarjana umum, magister, doktor. Mereka berijazah, tapi bagi saya mereka tidak terdidik. Maksud saya adalah, adik-adik, kalau nanti kita bisa membuat kita terdidik, rasanya kita nggak akan jadi pengangguran. Nggak ada pengangguran terdidik. Yang ada adalah pengangguran berijazah. Jadi ilusi tadi bahwa yang menjadi orang yang punya banyak uang, lalu ternyata faktanya pengangguran, itu adalah orang-orang yang berijazah, kan yang terdidik. Jadi first point saya, penekanan saya yang pertama bagi kita semua adalah Anda datang ke WBI bukan untuk berijazah, tapi untuk terdidik. Karena begitu Anda terdidik, tidak akan ada kata pengangguran di depannya. Kalian akan cari pekerjaan. Kenapa? Karena faktanya adik-adik, setiap hari kita membaca lowongan, banyak pekerjaan yang akhirnya meng-hire orang luar negeri. Apakah perusahaan-perusahaan gila membayar lebih mahal dengan mengambil tenaga kerja dari luar negeri kalau di sekitar dia
ada yang kompeten? Tidak. Perusahaan itu sangat rasional. Dia akan menekan biaya serendah-rendahnya untuk menghasilkan keuntungan yang besar. Lalu kenapa dia nggak ngambil orang di sekitarnya? Karena orang di sekitarnya hanya berijazah, tidak terdidik. Itu adik-adik. Saya dalam konteks saya secara pribadi nanti saya akan sampaikan profil saya sebagai apa ya, sebagai penyemangat, bukan sebagai suatu kesombongan. Sekarang memegang pekerjaan itu sekitar 3 atau 4 yang definitif, sisanya ada yang ad hoc. Ad hoc itu maksudnya proyek berbasis project. Kenapa saya bisa memegang pekerjaan begitu banyak? Apakah karena nggak ada orang lain yang mengerjakan? Mungkin saja. Karena semuanya berijazah. Jadi adik-adik, fokus pertama saya adalah, ayo kita komit sekarang, Anda masuk ke WBI bukan untuk mengambil ijazah, tapi untuk terdidik. Apa itu terdidik? Itu yang akan kita lihat. Itu ya, adik-adik ya, nanti kita akan coba lihat. Nah sekarang, nih, sekarang kita punya mimpi di sebelah kanan. Kalian sekarang ini, anak ini yang lagi nyatat-nyatat ini, asumsikanlah Anda itu. Lalu Anda melihat ada mimpi di depan. Ada mimpi di depan. Oke, nah sekarang begini. Bu Idan, kalau bisa pilihkan satu orang untuk saya tanya, atau host siapapun boleh pilihkan saya satu. Saya mau nanya sesuatu. Siapa aja Bu Idan? Kalau sudah, mohon dikasih tanda. Siapa gitu, saya supaya bisa menyapa. Ada Bu Idan? Iya Pak Chandra. Noisingnya gede. Siapa kira-kira satu orang? Aprilisa Anggreni bisa dibuka ininya, suaranya? Ya baik Bu. Ya itu Pak Chandra, silakan. Siapa namanya, Dek? Aprilisa Anggreni. Sekarang di mana? Di Sumsel. Sumsel. Oke. Sebelum ikut Zoom meeting ini, virtual meeting ini, apa yang perlu nggak persiapan? Sangat perlu. Apa aja yang disiapin? Kalau saya sih yang saya siapin itu buku, pena buat nyatat yang penting-penting kayak gitu Pak. Oke, pulsa, gadget, kira-kira gitu ya, kuota data gitu ya. Misalnya lah ini tidak virtual meeting, Anda akan datang ke WBI, Anda perlu nyiapin sesuatu nggak? Pak. Apa misalnya? Kalau datang ke WBI itu ya pertama harus bangun pagi, nyapi baju buat datang ke kampus, terus... Sorry, ini maksudnya Anda mau berangkat dari Sumatera Selatan nih, mau datang ke WBI untuk mulai kuliah, seandainya tidak virtual meeting. Apa yang Anda lakukan? Pertama biaya untuk ke sana, Pak. Oke, biaya, terus apa lagi? Tempat tinggal. Tempat tinggal, ongkos, tiket, dan lain-lain ya, kan gitu ya? Iya, Pak. Nah, adik-adik bayangkan, untuk hal sependek itu, artinya ini hanya mau ke WBI, Anda butuh persiapan. Nah, bayangkan kalau untuk mencapai mimpi besar ini, Anda nggak melakukan apa-apa di tengahnya, ya nonsens, itu yang kita sebut ilusi. Anda hanya berilusi untuk mencapai mimpi-mimpi itu kalau kita tidak melakukan sesuatu di tengah ini, kotak hitam ini. Anda nggak melihat apa-apa, Anda hanya, oh ya saya ingin kaya, saya ingin punya kehidupan finansial yang bebas, tapi tidak melakukan apa-apa, itu yang kita sebut ilusi. Nah, orang ke WBI aja Anda perlu tiket kok. Untuk virtual meeting aja Anda perlu persiapan, ada data, ada gadget. Lah masa untuk mimpi yang besar, untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi bankir, untuk menjadi profesional di multinational company, Anda tidak mempersiapkan sesuatu, ya itu bohong besar. Jadi have to prepare something. Harus mempersiapkan sesuatu. Untuk mencapai mimpi ini, ada tahapan dan ada banyak hal yang harus Anda kerjakan. Kalau tidak, nggak ada
gunanya sama sekali Anda bermimpi. Itu jadi ilusi tadi. Anda akan menyumbang angka unemployment yang tadi, angka pengangguran yang tadi, pengangguran berijazah itu. Karena Anda tidak berhak mengatakan Anda pengangguran terdidik. Nggak ada cara, nggak bisa. Anda tidak berhak mengatakan terdidik ketika Anda cuma berijazah. Jadi tahapan-tahapan yang di tengah inilah yang akan kita rencanakan. Inilah yang harus Anda kerjakan dengan baik, dengan bertanggung jawab selama Anda menghabiskan waktu 4 tahun ini. Sebenarnya bukan hanya 4 tahun ya, sepanjang hidup kita harusnya kita merencanakan dengan baik. Tapi katakanlah sekarang kita memperpendek timeline kita ke dalam 4 tahun. Dalam 4 tahun ini, kalaupun dulu sebelumnya Anda memiliki perencanaan hidup yang tidak jelas, tetapi adik-adik, Tuhan mempertemukan kita dengan kalian, dengan WBI, dengan saya, dan sekarang saya menyampaikan dengan sangat keras, waktunya untuk menata tahapan yang harus Anda lalui mencapai mimpi itu. Karena kalau waktu 4 tahun ini Anda gunakan untuk main game, Mobile Legends, jalan-jalan, nanti misalnya sudah tidak virtual meeting, jalan-jalan di Medan kemana-mana, Anda tidak sedang mengukir mimpi, tapi sedang memelihara ilusi. Itu, ya. Nah, terus gimana secara praktis? Ini ya, ini belum pernah. Artinya kalau Anda membayangkan membangun rumah, Anda nggak pernah bisa langsung jadi rumahnya utuh, tetapi dari batu bata yang disusun, lalu kemudian menjadi rumah yang besar. Anda nggak bisa membayangkan tiba-tiba jadi rumah yang gede. Mungkin kita terpengaruh dengan banyak cerita Loro Jongkrang, apalagi ya yang bisa membangun 99 candi, ya. Kita sama Bu Idan kemarin juga bercanda tentang itu, tiba-tiba ada candi besar gitu, tinggal kurang satu. Nah, cerita di Indonesia kan rata-rata begitu ya. Dengan banyak versinya, kurang satu biji, kurang dikit, ya, membangun tangkuban perahu, tinggal kurang dikit berkokok ayamnya gitu. Artinya, itu mungkin merusak mindset kita bahwa segala sesuatu itu bisa dibuat simsalabim. Nggak ada itu. Yang ada adalah tahapan-tahapan membangun sampai menjadi rumah yang besar. Nggak pernah ada rumah yang bisa jeblek jadi gitu, nggak ada. Nah, itu yang akan kita lakukan sepanjang hidup. Tapi yang mau kita fokus hari ini, saya mengajak adik-adik berkomitmen adalah untuk the next 4 years. Ini mimpi kita tadi harus kita jatuhkan ke dalam kompetensi-kompetensi. Dari mana kita tahu kompetensinya? Dari membaca. Misalnya Anda membayangkan, oh mimpi saya menjadi profesional staff di multinational company. Kita cari di lowongan pekerjaan, dicari staf di perusahaan multinasional company, syarat-syaratnya, requirement-nya, bisa bahasa Inggris ini gitu ya. Nah, itu harus kita jatuhkan jadi peta kompetensi kita. Saya mau jadi pengusaha. Untuk pengusaha sukses kita cari autobiografi orang-orang sukses, ada di autobiografi mertua dan lain-lain, kita cari apa yang mereka miliki sehingga mereka tuh be rich man. Kita data, wah ternyata kegigihan, komunikasi yang baik, kemampuan negosiasi dan lain-lain. Kita inventarisir, kita listing menjadi ini. Saya membuat ini hanya sekedar saja, ya beberapa gitu ya. Nah ini yang harus adik-adik isi. Nah pekerjaan pertama dari materi kita hari ini, ya walaupun tidak dikumpul, karena bagi orang yang bermimpi itu bukan nilai yang dikejar, tetapi dia sedang mempersiapkan sesuatu untuk dirinya sendiri dan itu jauh lebih mengikat daripada sekedar kirimkan tugasnya kepada panitia, ya tidak sekedar itu. Tugas pertama kita adalah, kalaupun tidak sekarang, mungkin setelah materi ini selesai atau nanti malam, putuskan mimpimu apa. Kamu mau jadi apa sih? Itu yang pertama. Lalu jatuhkan mimpi itu ke dalam kompetensi-kompetensi ini. Untuk mencapai itu, apa yang harus saya miliki? Ya, di sini ada keterampilan teknis, misalnya jadi seorang akuntan, Anda harus bisa melakukan posting, bisa mengerti laporan keuangan, itu ya, secara teknis. Lalu ada penguasaan ilmunya, ilmu akuntansi, lalu kompetensi lain ada, karena kita memang sangat mendorong adik-adik untuk masuk ke dalam kewirausahaan, ya, memilih bahwa kewirausahaan itu adalah salah satu jalan untuk bisa mengubah masa depan, maka Anda harus memiliki entrepreneurial mindset yang baik, ya, juga ada sisi bahasa dan lain. Ini hanya satu bagian kecil yang saya tulis dan ini tidak menjadi patron, tapi ini hanya men-trigger adik-adik untuk bermimpi bahwa
men-trigger adik-adik untuk menyusun rencana bahwa mimpi itu harus dijatuhkan kepada kompetensi. Kalau Anda tidak membuat itu menjadi tahapan lalu kompetensi, Anda hanya berilusi. Itu ya, silakan dicatat. Pertama adalah set your dream. Kalau dreams-nya sudah betul-betul dimiliki, itu akan menghijack otak kita, menghack otak kita agar setiap hari kita hidup untuk mimpi itu. Itu yang disebut dengan hack your brain. Jadi kalau kita, wah saya pokoknya jadi orang kaya, punya usaha besar, setiap hari kita akan menghidupi mimpi itu. Kita akan terus passion kita digerakkan oleh mimpi itu. Jatuhkan pada kompetensi. Sehingga setiap hari yang Anda kerjakan adalah mengejar kompetensi-kompetensi yang sudah Anda tuliskan. Jadi dari dream Anda tuliskan kompetensinya, setiap hari aktivitas Anda adalah untuk mengejar kompetensi itu. Akhirnya, karena pikiran kita sudah dihack, maka keseharian kita, habit kita adalah mengejar kompetensinya. Setiap hari yang kita lakukan adalah untuk mengejar kompetensi itu, menjadi habit. Ini tidak akan berhenti ketika Anda di kuliah. Kalau ini sudah menjadi pembiasaan yang berulang, maka ketika Anda bekerja, setiap hari pun Anda akan bekerja untuk kompetensi dan akhirnya karir Anda akan bergerak cepat. Kalau Anda pengusaha, usaha Anda akan bergerak grafik yang signifikan kenaikannya. Kalau itu sudah menjadi daily habit. Paham ya dia? Jadi, saya ulangi sekali lagi. Write your dream, baru turunkan ke dalam kompetensi-kompetensi. Ya, mohon Anda kerjakan ini. Saya senang bekerja dengan anak-anak muda seperti kalian karena masih bisa menyampaikan ini dengan tegas. Kalau sudah umur 40-50, saya cuma bilang, banyaklah berdoa supaya hidupnya bahagia. Kalau masih anak muda, saya masih bisa keras, ayo kerja keras gitu, bisa. Pak Chandra nyindir saya. Kenapa? Dan nyindir saya 40-50. Artinya adalah kalau sudah tua, kita nggak bisa bilang apa-apa. Ya nikmati hidup dengan sukacita, itu sih. Oke ya, adik-adik kita lanjut. Nah, sekarang yang tadi kompetensi, Anda jatuhkan lagi ke dalam 4 tahun pekerjaan ini. 4 tahun Anda di sini. Kalau ada yang mau membuat lebih panjang, artinya udah tamat gitu ya, artinya mau men-setup activity dia sampai ke 8 tahun, silahkan saja. Tapi saya lebih fokus sekarang mendorong adik-adik menjatuhkannya ke dalam tabel 4 tahun ini. Apa yang akan Anda kejar di tahun 2020 ini di semester 1, semester 2, sampai semester 8? Ini adik-adik sama sekali bukan patokan ya. Ini hanya saya coret-coret aja tadi malam kira-kira ini. Nah, Anda harus men-setup untuk your own, men-setup untuk diri sendiri. Saya bisa lebih tegas menyampaikan ini karena saya juga sebenarnya melalui ini ya, walaupun ini saya bentuk sebagai sebuah presentasi baru dalam beberapa tahun, tapi kalau saya refleksi atas apa yang saya kejar, dari dulu memang saya ingin sekolah tinggi. Saya tidak terlalu pernah membayangkan saya jadi orang yang kaya. Jadi memang apa yang saya capai sekarang memang kayak mimpi kecil saya sih. Kecuali ada mimpi yang bergeser ya, waktu itu memang karena saya ada kendala, nanti saya akan bicara sedikit tentang itu. Setiap orang punya kendala, saya punya kendala, saya nggak bisa melihat jauh. Sejak kecil, sejak saya lahir nggak pernah bisa ngelihat dengan jarak yang lumayan. Itu buat saya nggak bisa milih masuk program studi yang IPA sama kedokteran. Tapi itu bisa menggeser mimpi, tapi tidak passionnya. Ya, jadi dari ini nanti boleh dilihat, nanti saya share juga boleh, tapi buat tabel gini gampang lah, Anda bisa setup apa yang akan Anda capai di semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini bukan sekedar susunan mata kuliah, itu terlalu kecil untuk mengukir mimpi. Ya, itu hanya bagian-bagian kecil dari 8 ini. Anda harus memasukkan satu-satu apa yang Anda rencanakan untuk terus ke mimpi tadi. Yang Anda sudah set up mimpinya, masukkan pada peta kompetensi yang tadi, lalu buat tahapan per waktu-waktu yang akan Anda kerjakan. Dengan cara ini, rasanya ketika pikiran Anda sudah di-hijack oleh mimpi itu, rasanya akan sangat nggak mungkin Anda main Mobile Legends seharian. Anda nggak akan mungkin nonton seharian, nonton drama seharian gitu, nggak mungkin. Karena pikiran kita sudah di-hijack.
kita kan punya habit untuk mengejar kompetensi itu. Kompetensi-kompetensi untuk mencapai dreams tadi. Oke. Itu adik-adik ya. Lalu itu untuk itu. Lalu kenapa kita sering gagal sih sebenarnya? Ya ini mungkin agak cepat supaya kita bisa tanya jawab. Dunia perguruan tinggi adalah dunia yang tidak seperti SMA yang kalau kita nggak datang langsung ditelepon orang tua, ini anaknya kok nggak sekolah kan gitu ya. Sekarang Anda punya kebebasan. Anda mau nggak datang pun orang tua nggak tahu. Sehingga yang sering membuat orang gagal adalah kebebasan itu yang tidak bertanggung jawab. Anda harus bertanggung jawab, responsibelnya itu kepada diri sendiri. Jadi ketika Anda kuliah nanti secara langsung di sini, lalu orang tua nggak ngelihat Anda cabut, orang tua nggak ngelihat Anda bangun siang, orang tua nggak ngelihat, bahkan kalau Anda memakai narkoba, itu kebebasan yang tidak bertanggung jawab. Jadi saya dari awal keras mengatakan itu hal-hal yang bisa merusak. Main game terlalu lama, drama Korea itu mungkin kejahatan minor tanda kutip, lalu kejahatannya agak besar lagi narkoba, seks bebas sampai hamil atau apa. Saya ingatkan dari awal itu untuk dijaga benar-benar. Harus bertanggung jawab. Ya bebas, jelas Anda bebas, tidak seperti kuliah waktu SMA, tapi harus bertanggung jawab. Itu poin pertama yang bisa membuat orang gagal. Lalu comfort zone. Ya enak memang jalan-jalan, main game, tidur jam 10 baru bangun. Itu comfort zone, itu harus ditinggalin. Emang enak latihan programming, emang enak belajar bahasa Inggris sampai lelah, sampai ngantuk-ngantuk, emang enak kerjakan jurnal di akuntansi ya untuk sampai tengah malam, emang enak di kebun sampai malam untuk agribisnis hortikultura, enggak enak. Tapi kita harus berani ambil itu, meninggalkan comfort zone kalau mau mengejar mimpi kita. Lalu tidak terencana, tadi saya sudah bantu di depan. Jadi turunkan dari mimpi ke kompetensi kepada jadwal semester. Kemudian menyerah pada keterbatasan. Ini yang tadi saya share ya. Jadi nanti kalau kita sudah ketemu di WBI saya cerita deh. Ya, sejak usia 6 tahun pun, sebenarnya sejak lahir ya, sejak kelas 1 SD, duduk di bangku paling depan pun saya nggak bisa lihat papan tulis. Karena ada memang ya kelainan di mata yang memang Tuhan izinkan terjadi. Walaupun saya pernah kecewa pada Tuhan, wah kenapa saya begini? Tapi akhirnya saya memutuskan kalau saya kecewa, saya hanya akan meratapi kegelapan dan nggak akan pernah membuat sesuatu yang bagus di masa depan untuk diri saya dan anak-anak saya. Itu ya, ini menyerah pada keterbatasan, menyerah pada kendala hampir sama ya, saya nggak usah ulangin. Ya, ini kayaknya double deh. Ya, double, sorry. Begitu. Nah, adik-adik, saya sering menyampaikan ini. Ketika kita tidak serius dengan masa muda kita, sebenarnya ada 3 pihak yang kita lukai. Saya selalu bilang ini pertama, ini visualisasi dari orang tua kita yang bekerja keras untuk kita. Ketika Anda nanti kuliah hanya main game atau tidak pernah serius mempersiapkan kompetensi Anda, tidak pernah serius mempersiapkan mimpi-mimpi Anda, sebenarnya kita sedang melukai orang tua kita yang saat bersamaan sedang mencari nafkah untuk mendukung uang kuliah kita. Atau kalaupun ada yang banyak beasiswa di sini, kita sebenarnya sedang meludahi funding kita. Ya, jadi seriuslah ya. Mereka sudah bekerja keras untuk kita, sudah berkomitmen untuk mendukung pembiayaan kita. Jangan sampai mereka kecewa. Ini pihak pertama. Pihak kedua adalah diri kita sendiri. Kalau kita tidak mempersiapkan masa depan dengan baik, kita sebenarnya juga melukai diri sendiri. Tapi mungkin yang dua itu Anda sudah sering mendengar. Yang ketiga ini, kalau Anda nggak serius, sebenarnya Anda sedang mempersiapkan kemelaratan untuk anak-anak kalian yang bahkan saat ini belum ada. Kalau Anda hidup susah, itu mempersiapkan kesusahan bagi generasi yang akan datang, bagi generasi di bawah Anda. Apalagi kalau orang Batak itu ya, ada urutannya. Kalau saya Stumiang nomor 15. Kalau saya nggak serius, berarti saya sedang mempersiapkan kemelaratan bagi Stumiang nomor 16. Jadi, ayo bayangkan adik-adik, kalau saya main-main, orang tua saya yang saya ludahi, orang tua saya yang saya hina-dina, gitu ya. Saya juga sedang mempersiapkan kemiskinan bagi anak-anak saya di masa depan. Ingat 3 pihak itu, orang tua, diri kita, dan anak-anak di masa depan. Adik-adik boleh baca ini saya kutip, ada 2 kutipan. Ya, ketika kita sakit,
kita akan pergi ke dokter yang tidak biasa-biasa saja. Kita akan mencari dokter terbaik. Ketika kita membangun satu bangunan, kita pergi kepada insinyur yang juga tidak biasa-biasa. Dan ketika kita sedang di dalam perang, kita akan mencari jenderal yang hebat. Dunia ini tidak pernah mencari orang yang biasa-biasa saja. Kalau Anda hanya melewati ini sebagai suatu waktu yang 1 tahun berlalu bulan demi bulan, Anda akan jadi orang yang biasa-biasa saja, dan dunia tidak pernah mencari orang seperti itu. Anda harus luar biasa, Anda harus extraordinary. Kita perlu mengingat bahwa dunia tempat kita hidup bersama tidak pernah menghendaki sesuatu yang sedang-sedang saja, melainkan senantiasa meminta yang terbaik dari kita. Kalau Anda hanya bersedang-sedang saja, tidak ada gunanya. Tidak akan jadi apa-apa. Anda akan penyumbang angka pengangguran yang tadi ada di slide yang pertama atau yang kedua. Ya, itu akan menjadi fakta bahwa memang lulusan perguruan tinggi hanya menjadi pengangguran. Ini saya tahun 86. Waktu itu mimpi saya memang sekolah setinggi-tingginya. Dan adik-adik sekali lagi, bukan untuk sebuah keangkuhan, tapi saya hanya mau bilang, hidup yang digerakkan mimpi akan mencapai banyak hal. Saya sekarang sudah S3, saya punya S2-nya 2, sertifikasi hold-nya ada 2, dengan portofolio pekerjaan yang relatif cukup lumayan. Apalagi untuk orang yang saya sebut tadi, saya tidak punya pandangan yang normal sejak kecil. Tahun 86 ini bentuk saya, mudah-mudahan sekarang jauh lebih baik. Anak saya setinggi ini juga sekarang kayaknya sudah berpakaian lebih bagus. Makanya saya bilang sama anak saya, Papa dulu kecil begini loh. Kalau kamu sekarang kecil begini, nanti udah bisa jadi bintang film di Hollywood. Karena bapaknya aja begini dulu, sekarang udah agak lumayan, gak malu-maluin lagi. Artinya gitu, artinya jadi, mimpi itu akan mendrive kita menuju sesuatu yang lebih besar. Set your dream agar kita bisa efektif untuk menjalani kehidupan. Silakan Bu Idan dipandu. Saya masih punya 1 slide setelah ini. Kalau ada tanya jawab, silakan. Oke, terima kasih Pak Chandra. Ya, memang sangat menyentuh sekali ya materi Pak Chandra pada pagi ini. Jadi semuanya tentang mimpi, tetapi bukan mimpi sembarang mimpi, bukan mimpi yang ilusi, yang halu, apalagi, tapi mimpi yang memang sebenarnya dapat direalisasikan dengan semua rencana-rencana yang tadi telah dipaparkan oleh Pak Chandra. Terima kasih banget Pak Chandra. Ayo adik-adik, saya buka sesi tanya jawab. Oh, ini udah ada yang mulai, Pak. Ya, silakan Bu. Bu satu-satu aja langsung ditanya jawab. Sadar Telam Baunua. Saya mau bertanya, apa saja prinsip yang harus kami tegakkan sebagai mahasiswa dalam menghindari pengangguran berijazah saat ini? Karena di luar sana banyak mahasiswa yang saat ini sudah mengalami pengangguran, Pak. Ya, jadi dia bertanya tentang bagaimana menghindari pengangguran itu, Pak. Tadi sudah saya paparkan sebenarnya dengan sangat jelas, pengangguran itu tidak punya kemampuan sebenarnya. Mereka hanya punya ijazah. Jadi apa yang harus kita lakukan? Kita mengejar kompetensi selama kuliah. Tanyakan pada diri sendiri, saya sudah bisa komputer nggak ya nanti di semester 3 misalnya? Saya sudah bisa bahasa Inggris nggak ya? Tadi di PPT di semester 6 misalnya atau 7 Anda sudah bertanya, TOEFL saya sudah 450 nggak ya? Saya belum pernah ketemu orang yang kemampuan komputernya bagus, bahasa Inggrisnya bagus, lalu dia pengangguran. Nggak ada. Artinya pengangguran itu adalah yang kompetensinya nggak meet dengan apa yang diinginkan oleh industri. Jadi ayo, selama 4 tahun, Anda susun kompetensinya. Bisa Office, Microsoft Office ya, bisa programming sederhana, bisa bahasa Inggris, katakan ada yang bisa Mandarin, ini yang harus Anda susun. Kalau portofolio itu terbentuk, kalau susunan kompetensi itu terbentuk dalam diri Anda, nggak akan pengangguran. Makanya adik-adik, untuk semua juga mungkin ada pertanyaan yang sama seperti ini, ayo malam ini sebelum Anda kuliah,
atau minggu ini sebelum Anda kuliah, set up your dream, turunkan jadi kompetensi-kompetensi, lalu turunkan jadi kegiatan. Bu, Idan. Suara Pak Chandra. Ya, lanjut Bu Idan. Oke. Oke. Ini Pak. Ya. Ya, bisa dilanjutkan ya. Ini Ya, satu silakan. lagi. Sebentar. Pak, bagaimana jadi orang sukses bila kita masih ragu dengan kemampuan kita karena orang sekitar yang sering menganggap kita remeh? Dari Melisa Pandiangan. Gimana, Pak? Banyak orang yang dipandang remeh justru menganggap itu jadi sumber motivasi. Adik-adik, saya kasih satu cerita. Ada seseorang yang dalam satu mata kuliah diminta untuk menyusun suatu tugas yang intinya tentang manajemen logistik. Manajemen logistik itu adalah manajemen untuk menggerakkan barang dalam jumlah besar. Ya, jadi bisa memindahkan barang dari suatu kota ke kota lain. Lalu mereka dikasih tugas oleh dosennya. Lalu ada satu mahasiswa, kemudian tugasnya dikumpul dan dosennya bilang apa? Tugas begini apaan? Ini nggak ada ide sama sekali. Untuk kampus sebesar kita, nggak adalah tugas dengan kualitas seperti ini. Itu perkataan dosennya. Kemudian dia mengajukan pengunduran diri sebagai mahasiswa, lalu berdirilah American Express. Menjadi perusahaan ekspedisi besar. Artinya, kadang-kadang penghinaan itu menjadi sumber motivasi. Anda buktikan mereka salah. Lawan mereka dengan, bukan dengan perkataan, tapi dengan bukti. Saya bisa. Nanti kalau Jack Ma bilang, kalau waktu miskin kita, apapun yang kita bilang, benar pun orang nggak dengar, tapi ketika kita berhasil, ya apapun yang salah kita bilang, orang percaya. Jadi buktikan adik-adik Anda berhasil. Jadikan penghinaan jadi sumber motivasi. Masalah kemampuan yang kurang bagus atau itu nggak ada. Semua orang bisa mengalahkan keterbatasannya. Termasuk keterbatasan dalam hal kemampuan. Next, Bu Idan, kalau masih ada. Oke. Mungkin ada 2 pertanyaan lagi. Tapi Ya, sebelumnya ini saya akan jawab langsung ya kalau yang untuk Michael. Apakah di WBI ada mentor atau tutor untuk membantu mencapai impian? Ya, jadi kalau di WBI sendiri nanti akan ada dosen wali, dosen pembimbing yang akan bisa menjadi tempat kamu untuk curhat. Dan juga nanti kalau di WBIC sendiri, di inkubator bisnis sendiri akan ada dosen yang akan membantu juga. Jadi pasti ada fasilitator, mentor, tutor itu akan ada ya di Michael. Nah, kalau ini mungkin Bapak bisa jawab, Pak ya. Jika saya memiliki mimpi menjadi konsultan pajak, tapi saya juga ingin menjadi asisten keuangan negara, apakah saya harus memilih salah satunya, Pak? Asisten keuangan negara apa ya maksudnya? Saya anggap PNS saja lah ya. Atau apa ya? Asisten keuangan negara saya agak kurang paham. ASN keuangan negara, iya saya rasa PNS ini, Pak. Saya anggap PNS dulu ya, dia mudah-mudahan tidak salah dengan apa yang dia ditanya. Kebetulan kedua hal itu sebenarnya punya syarat kompetensi yang mirip. Artinya Anda harus bisa pajak, bisa komputer, bisa bahasa Inggris. Artinya dari sisi kompetensi dia memang beririsan cukup besar. Ya, jadi bisa saja mau jadi direktorat pajak gitu ya, mau jadi pegawai di kantor pajak sama konsultan pajak, itu dua sisi. Bahkan sebenarnya banyak pegawai direktorat pajak akhirnya juga menjadi konsultan pajak. Jadi kalau itu sih oke saja, nggak masalah, di peta kompetensinya akan mirip. Oke, saya akan kembangkan pertanyaan sedikit. Gimana kalau punya sesuatu yang nggak related? Ya, bukan konsultan pajak dengan PNS, tapi misalnya jadi apa ya, misalnya jadi PNS dan jadi pengusaha. Nah, ini kalau gini memang agak repot ya. Anda memang harus memilih salah satu supaya fokus. Kalau nggak nanti susah. Bahwa nanti akan terjadi perubahan di masa depan, nggak apa-apa. Artinya Anda harus fokus memang. Kalau nggak, ini terlalu banyak hal yang harus Anda kejar setiap hari. Ya, tapi memang banyak kompetensi yang sudah common. Misalnya bahasa Inggris, teknologi, kemampuan interpersonal itu komunikasi ya, public speaking, komunikasi, adaptasi, itu sudah common untuk semua dreams. Jadi hal-hal begitu memang harusnya sudah common. Jadi common itu artinya semua mimpi butuh itu. Anda butuh pandai berkomunikasi, Anda butuh dalam konteks sederhana ya, Office dan kawan-kawannya, Anda butuh bisa bahasa Inggris, Anda butuh bisa memiliki kemampuan
berbicara yang baik, itu semua sudah common. Artinya itu harus dikejar apapun yang Anda tetapkan sebagai goals. Oke, ada lagi? Ada Pak, sebentar ya. Ini satu lagi mungkin. Ini bisa menjawab beberapa pertanyaan ya tentang bagaimana caranya berhenti dan menyerah apabila kita ingin berhenti dan menyerah di tengah jalan. Dan mungkin ini pertanyaan senada juga dengan bagaimana sih dengan mimpi yang dia tidak begitu yakin dengan mimpinya. Punya impian tetapi tidak begitu yakin dengan mimpinya. Jadi bagaimana cara meyakinkan diri dengan mimpi tersebut, Pak? Mungkin itu yang terakhir. Kalau Anda mau menyerah, tidak mau serius mempersiapkan hidup ya, saya lebih suka menyebut mempersiapkan hidup juga kadang-kadang ya. Kalau pemimpinya berubah, ya itu nggak apa-apa, itu masih bisa kita tolerir. Tapi kalau karena itu Anda jadi tidak serius mempersiapkan kehidupan masa depan, ingatlah ini. Nanti anak-anak Anda mungkin akan lebih kurus dari ini. Mungkin mereka akan kesulitan untuk sekedar makan pagi. Apakah Anda mau menciptakan kehidupan seperti itu? Apakah Anda memang mencita-citakan kehidupan seperti itu gitu? Anak-anak Anda nangis hanya untuk nunggu dapat makan pagi gitu. Karena nggak mungkin. Ketika Anda mau menyerah, ingat itu. Tuhan one day akan memberikan anak-anak kepada Anda, dan kalau kalian tidak serius nyiapin mimpi untuk masa depan kalian, yang nanggung akibatnya mereka. Jangan pernah menyerah, adik-adik. Kalau enggak, Anda akan terus dalam lingkaran kemelaratan. Jadi ingat selalu ketika mau menyerah, ingat itu. Ada satu film lama yang bagus, Nine Summers 10 Autumn. Itu filmnya film Indonesia, hanya judulnya aja bahasa Inggris. Itu tentang anak supir angkot yang akhirnya sampai ke Amerika. Dan itu kisah nyata. Real story, nanti boleh dilihat di YouTube juga sudah ada soalnya. Nine Summers 10 Autumn. Itu orang yang mau nyerah, tapi akhirnya berhasil, ya, Anda bisa lihat di sana. Itu, saya rasa itu yang beda ya. Oke, kalau sudah saya putarkan satu video ya. Habis ya Bu Idan ya. Oke, thank you adik-adik. Dari saya itu, saya tidak membayangkan terlalu ideal 150-an orang yang ada di room ini kemudian mendengarkan apa yang saya katakan lalu betul-betul serius. Kalau itu terjadi tentu ini anugerah yang luar biasa bagi saya. Tapi beberapa pun di antara kalian betul-betul serius untuk menjalankan sesuatu dengan memandang pada mimpi kalian lalu bekerja luar biasa selama 4 tahun ini, itu sudah reward yang cukup besar bagi saya dalam menyampaikan ini. Jadi please, masih umur 18-19 ya, masih enak untuk mendorong. Ya, saya tidak sedang berkomunikasi dengan orang yang sudah dewasa, masih sangat fresh, masih bisa untuk melakukan membalikan tren untuk kehidupan di masa depan. Set up your dream, tuliskan kompetensinya, kerjakan menjadi habit sepanjang 4 tahun ke depan. Dari saya terakhir, ini video yang mungkin sudah sebagian besar pernah nonton. Terima kasih adik-adik ya, sampai ketemu di WBI. Orang sukses selalu mencari jalan. Orang gagal selalu mencari alasan. Bukannya saya nggak mau, tapi keluarga yang nggak kasih restu. Bukannya saya nggak bisa kerja, tapi atasan saya tuh yang kasih target saya enaknya. Bukannya saya menunda-nunda, tapi emang waktunya yang nggak ada. Bukannya saya nggak mau bahagia, tapi bagaimana mungkin saya bisa bahagia? Pasangan di rumah selalu marah-marah. Hari ini saya belum sukses soalnya nggak ada kesempatan, nggak ada uang, nggak ada waktu, nggak ada dukungan, nggak ada keterampilan. Ya, versinya sih mungkin berbeda-beda. Tapi ujung-ujungnya sih sama aja. Alasan. Coba deh sekali-kali kamu dengar apa yang baru saja kamu ucapkan. Apakah kamu nggak merasa bosan? Setiap kali selalu menyalahkan keadaan. Setiap kali selalu memberikan alasan. Seakan-akan kamu adalah korban. Padahal semua itu terjadi ya karena kamu sendiri. Ingat, alasan itu hanyalah untuk orang lemah.
alasan itu hanyalah untuk orang yang tidak bisa menerima realita. Orang gagal akan selalu menyalahkan segalanya. Salah customernya, salah atasannya, salah keadaannya, salah keluarganya, istrinya, anaknya, tetangganya. Semua salah. Kecuali dirinya. Kamu mungkin tertawa, tapi jangan-jangan kamu begitu juga. Selama kamu masih terus bersembunyi di balik alasan, kamu tidak akan bisa mengubah masa depan. Kalaupun itu pernah terjadi, inilah saatnya kamu sadar diri. Sadar bahwa hari ini akan berbeda. Sadar bahwa kamu harus berhenti menyalahkan keadaan, berhenti mengasihani diri sendiri, siap menghadapi kenyataan, siap mengubah masa depan. Kesuksesan kamu adalah tanggung jawab kamu. Kegagalan kamu adalah tanggung jawab kamu. Dan kalau itu tanggung jawab kamu, berarti kamu bisa mengubahnya. Kalau kamu yang menyebabkan itu terjadi, berarti kamu yang memegang kendali. Jadi hari ini, buatlah tekad dan putuskan. Tidak ada lagi alasan, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi penyesalan. Apapun yang terjadi, berjanjilah, saya akan selalu cari jalan. Karena hidup saya adalah tanggung jawab saya.